Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Erlan, kelas M21B. Saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas pengantar manajemen yang berjudul proses operasional, yaitu yang pertama, proses operasi. Proses operasi adalah pertimbangan utama dalam menentukan strategi operasi sebelum merancang proses yang terperinci. Manajer memutuskan jenis operasi yang akan dilakukan, beberapa banyak operasinya, bagaimana volumenya berubah seiring waktu, dari seberapa terlihat. Itu yang kedua, sistem produksi. Untuk sistem produksi itu untuk operasi produksi. Keputusan ini diterjemahkan ke dalam dua pertimbangan utama, yaitu volume produk dan fleksibilitas sistem operasi, kemampuannya untuk mengatasi perubahan volume dan atau variasi. Hayes dan Wellrich 1979 mengusulkan bahwa sistem manufaktur. 1979 mengusulkan bahwa sistem manufaktur tidak dapat secara efisien menghasilkan volume yang berbeda. Yang ketiga itu meningkatkan volume proses. Meningkatkan volume proses yaitu operasi meningkatkan fasilitas, meningkatkan variasi matriks. Sumbernya dulu diadaptasi dalam dicetak ulang dengan izin Harvard Business Review. 4. Mengelola operasi dalam kualitas, yaitu mengurangi volume, mengurangi variasi layanan profesional, toko layanan, layanan massal, jenis proses layanan, meningkatkan interaksi dan penyesuaian, keragaman dan keacakan yang dibawanya akan mengalahkan proses yang dirancang terbaik. Yang kelima, desain proses. Desain proses itu penting untuk dicatat bahwa di sektor jasa interaksi, seberapa banyak pelanggan dapat campur tangan dalam proses tidak sama dengan waktu kontak. Ceramah kepada sejumlah besar siswa tinggi dalam kontak, tetapi relatif rendah dalam interaksi. Durasi kontak yang begitu tinggi tidak selalu berarti layanan yang lebih interaktif. Yang keenam, organisasi yang memiliki tingkat interaksi dan kustomisasi yang tinggi dikategorikan sebagai layanan profesional, misalnya praktik hukum. Sebaiknya organisasi yang memiliki tingkat interaksi dan kustomisasi yang rendah dikategorikan sebagai layanan massal, bis sekolah. Dan ketujuh, tujuan dari klasifikasi sistem tersebut adalah untuk memungkinkan manajer operasi memutuskan bagaimana sistem harus diatur untuk memberikan jenis proses yang diperlukan. Klasifikasi ini adalah sebagai sebuah kontinum. Yang ke-8, contoh lain itu adalah klinik spesialis yang menangani kondisi langka dan sulit untuk didiagnosis dan diobati, yang dapat beroperasi sebagai layanan profesional. Sementara rumah sakit yang menangani operasi standar seperti sekarat atau pengganti pinggul dapat didirikan lebih sebagai toko layanan. Oleh karena itu, jenis operasi layanan kurang tentang apa layanan itu dan lebih banyak tentang bagaimana layanan itu mungkin disediakan. Thank you. Cukup sampai sini saya. Terima kasih. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.